Karma tunai, hina mantan juara kelas jadi tukang sapu, kini menyesal. Kamu dulu pinter loh Dewa, selalu ranking nomor 1 di sekolahan. Kemana otak cerdasmu itu sekarang? Melamar jadi tukang sapu di sini. Kata-kata ketus itu keluar dari mulut Ranti, kepala HRD yang angkuh, saat melemparkan botol pembersih lantai dan tongkat pel tepat di depan kaki Dewa. Dewa, mantan siswa terbaik yang dulu selalu memegang piala juara umum, kini justru berlutut di atas lantai marmer yang dingin, menggosok noda dengan kemeja flanelnya yang kusam dan sepatu yang hampir jebol. Ranti tersenyum puas, merasakan dendam selalunya terbalaskan, tanpa pernah menyadari bahwa pria yang sedang menyapu di bawah kakinya ini adalah pemilik tunggal dari seluruh gedung pencakar langit tempat ia bekerja. Mengapa seorang putra mahkota konglomerat rela menanggung kehinaan sedalam itu? Semua berawal dari sebuah rahasia besar 10 tahun lalu yang akan kita saksikan bersama berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jumpa lagi di channel Pagar Cerita, tempat di mana kita bisa memetik hikmah berharga dari setiap potret kehidupan. Apa kabar sahabat semua? Semoga Anda selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita melanjutkan kisah yang sangat menyentuh hati ini, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana Anda sedang menyaksikan video ini sekarang. Jangan lupa juga untuk berikan dukungan terbaik Anda dengan cara klik tombol subscribe, like, dan bagikan video dari channel Pagar Cerita kepada orang-orang tercinta. Terima kasih bagi Anda yang selalu setia mendukung channel ini. Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan yang prima, keselamatan dunia akhirat, serta dilimpahkan rezeki yang berkah dan mengalir tiada henti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pendingin ruangan di lantai 25 menara Dirgantara Kencana berdesing halus, menyemburkan hawa sedingin es yang menusuk hingga ke tulang. Namun bagi Ranti, rasa dingin itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan gejolak api yang tiba-tiba membakar dadanya. Saat membaca selembar kertas di atas meja kerjanya, sebagai kepala divisi HRD di salah satu korporasi multinasional terbesar di ibu kota, Ranti terbiasa menghadapi ratusan berkas pelamar kerja setiap minggunya. Mulai dari lulusan terbaik universitas luar negeri hingga para profesional berpengalaman, semua mengemis untuk mendapatkan tempat di bawah kepemimpinannya. Namun hari ini, sebuah mop plastik biru murahan berlogo toko buku loakan di pinggir jalan berhasil menjatuhkan seluruh pertahanan mentalnya. Di lembar resume itu tertera sebuah nama yang sudah 10 tahun ini coba ia kubur dalam-dalam dari memorinya. Dewa Dirgantara. Di pojok kanan atas berkas, terdapat pas foto berlatar merah. Wajah di foto itu tampak sedikit lebih dewasa, dengan rahang yang lebih tegas. Namun sorot matanya masih sama persis dengan 10 tahun lalu. Sorot mata yang tenang, jernih, dan seolah bisa membaca kepala siapa saja yang menatapnya. Ranti meremas pinggiran meja penumpangnya. Jantungnya berdegup kencang, memompa kembali memori masa remaja yang penuh dengan tekanan mental dan air mata. Saat SMA dulu di Yogyakarta, Ranti adalah putri dari seorang akademisi yang kaku dan sangat ambisius. Setiap hari, telinganya dipenuhi oleh tuntutan mutlak dari orang tuanya. Kamu harus jadi nomor 1, Ranti. Keluarga kita tidak menerima kegagalan. Ranti belajar hingga larut malam, mengorbankan masa mudanya, mengabaikan rasa lelah yang mendera fisiknya, hanya demi satu tujuan,
menjadi juara umum di sekolah. Namun, sekeras apapun Ranti mencoba, posisi nomor 1 itu tidak pernah bisa ia raih. Mengapa? Karena posisi itu selalu dikunci rapat oleh satu nama, Dewa. Dewa adalah si genius yang tampaknya tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan nilai sempurna. Dewa adalah sosok yang membuat Ranti harus pulang ke rumah dengan kepala tertunduk, menerima tatapan kecewa dan bentakan dingin dari ayahnya. Ia menganggap peringkat 2 adalah sebuah aib besar. Selama 3 tahun di SMA, Ranti hidup sebagai pecundang. Di balik bayang-bayang kejeniusan Dewa, rasa kagum yang dulu sempat mekar samar di hatinya perlahan membusuk menjadi rasa iri dan dendam yang mendalam. Ketukan di pintu kaca membuyarkan lamunannya. Sekretarisnya melongokkan kepala dengan wajah ragu. "Permisi Bu Ranti, pelamar kerja bakti harian untuk posisi cleaning service gelombang terakhir sudah datang. Namanya Dewa. Apakah mau diwawancara sekarang atau dijadwalkan ulang?" Ranti menarik nafas dalam-dalam, mencoba mengendalikan suaranya yang mendadak bergetar. Ia merapikan blazer hitam mahalnya, menegakkan punggung, dan memasang topeng keangkuhan terbaiknya. "Suruh dia masuk." Pintu terbuka perlahan, seseorang melangkah masuk dengan langkah yang ragu, namun tetap tegak. Ranti hampir tidak bisa mempercayai matanya. Pria yang berdiri di hadapannya saat ini mengenakan kemeja flanel kumal yang warnanya sudah memudar, celana jeans yang bagian bawahnya mulai berserabut, dan sepasang spot olahraga tua yang asalnya hampir jebol. Tidak ada lagi sisa-sisa kejayaan dari seorang mantan siswa terbaik yang dulu selalu memakai seragam rapi dan memegang piala juara umum. Pria di depannya ini terlihat guyup, lelah, dan miskin. Dewa menghentikan langkahnya tepat 2 meter di depan meja. Untuk sesaat, mata mereka bertemu. Ada kilat keterkejutan di bola mata Dewa saat mengenali siapa wanita yang duduk di kursi kebesaran HRD itu. Namun, dengan cepat ia menguasai diri. Dewa tersenyum tipis, sebuah senyuman tulus yang anehnya justru menyulut amarah di hati Ranti. "Selamat siang Bu Ranti, lama tidak berjumpa," sapa Dewa. Suaranya terdengar berat, namun tetap sopan. Ranti tidak membalas sapaan itu. Ia sengaja membiarkan keheningan yang mencekam menguasai ruangan selama beberapa menit. Ia ingin Dewa merasakan tekanan posisinya. Ranti mengambil map biru murahan milik Dewa dengan 2 jari. Salah berkas itu adalah parang menjijikan yang penuh kuman, lalu melemparkannya kembali ke tengah meja. "Dewa Dirgantara." Ranti mengeja nama itu dengan nada sinis yang kental. Ia menyandarkan punggung ke kursi empuknya, melipat tangan di dada, lalu menatap Dewa dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan pandangan merendahkan. "Aku tidak salah baca kan? Kamu seorang dewa yang dulu selalu dipuja-puja guru, si jenius yang namanya selalu bertengger di peringkat pertama papan pengumuman sekolah, sekarang datang ke perusahaanku hanya untuk melamar sebagai petugas bersih lantai." Dewa tetap berdiri tegak, tangannya bertaut di depan tubuh. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda tersinggung. "Benar Ranti, saya sedang membutuhkan pekerjaan dan saya melihat lowongan itu terbuka di sini." Mendengar jawaban yang begitu tenang, ego Ranti yang selama 10 tahun ini terluka justru merasa terhina. Wanita itu berdiri dari kursinya, berjalan memutari meja dan berhenti tepat di hadapan Dewa. Jarak mereka begitu dekat hingga Ranti bisa mencium aroma sabun murah dari pakaian Dewa. Sangat kontras dengan parfum mewah Prancis yang ia kenakan. "Kamu dulu pintar loh, Dev. Selalu ranking nomor 1 di sekolahan kan?" ucap Ranti. Suaranya mulai meninggi, dipenuhi emosi yang meledak-ledak. Matanya mulai berkaca-kaca, bukan karena sedih melihat kondisi Dewa, melainkan
karena masa lalu yang menuntut balas. Kemana perginya semua otak jenius semua itu, ha? Mana janji-janji masa depan cerah yang dulu selalu digembar-gemborkan orang-orang tentangmu? Kenapa sekarang kamu malah mengemis pekerjaan kasar seperti ini di depanku? Ranti tertawa hambar, sebuah tawa yang terdengar menyakitkan. Dunia ini benar-benar lucu ya. Dulu, karena kamu, aku dianggap tidak berguna oleh orang tuaku sendiri. Karena kamu selalu jadi yang nomor satu, aku harus tangis setiap kali menerima rapot. Dan sekarang, lihat dirimu. Roda berputar, Dewa. Sekarang akulah yang berada di atas. Dan kamu berada di bawah kakiku. Memohon untuk sebuah pekerjaan yang bahkan tidak membutuhkan ijazah SMA. Kata-kata tajam itu sengaja dilemparkan Ranti untuk menghancurkan harga diri Dewa. Untuk melihat pria itu tunduk, menangis, atau setidaknya membalas dengan kemarahan. Ranti ingin memuaskan egonya yang selama ini terperangkap dalam trauma masa remaja. Ia ingin membuktikan kepada dunia dan kepada bayangan almarhum ayahnya bahwa pada akhirnya dialah yang keluar sebagai pemenang. Namun ruangan itu kembali hening. Dewa tidak membalas dengan magian. Ia tidak memalingkan wajah karena malu. Pria itu justru menatap mata Ranti yang berapi-api dengan sepasang mata yang penuh keteduhan. Seolah-olah ia memahami seluruh luka dan beban mental yang selama ini dipikul oleh wanita di hadapannya. Melihat Dewa yang tetap bergeming dalam diamnya, Ranti mencengkram erat tepi blazernya. Rasa puas yang ia harapkan tidak kunjung datang. Sebaliknya, ketenangan Dewa justru membuatnya merasa semakin frustasi dan terpojok di dalam ruangannya sendiri. Kata-kata sinis Ranti yang menggema di dalam ruangan perlahan lenyap, menyisakan kesunyian yang mencekam. Ranti berdiri dengan dada yang naik turun menahan emosi, menanti kehancuran mental dari pria di hadapannya. Ia ingin melihat Dewa tertunduk malu, meratapi nasibnya yang malang atau setidaknya menunjukkan gurat kemarahan karena harga dirinya yang diinjak-injak. Namun Dewa justru menghela nafas pendek. Perlahan, sebuah senyuman tipis terukir di wajahnya. Itu bukan senyuman mengejek, melainkan senyuman tenang dengan sorot mata teduh, yang sama persis seperti saat mereka masih duduk di bangku SMA 10 tahun lalu. Sorot mata yang selalu membuat Ranti merasa bahwa semua ambisinya yang meledak-ledak hanyalah sebuah masalah kecil yang tidak berarti. Pekerjaan apapun mulia, Ranti, ucap Dewa, memecah keheningan dengan suara yang sangat rendah, namun terdengar begitu kokoh di setiap suku katanya. Tidak ada yang salah dengan membersihkan lantai. Saya kesini bukan untuk meminta belas kasihan atas masa lalu kita, tapi untuk bekerja. Dan saya memilih untuk memulai semuanya dari bawah di perusahaan ini. Mendengar kalimat yang keluar dari mulut Dewa, jemari Ranti terkepal kuat hingga kukunya memutih. Ketenangan Dewa laksana siraman minyak pada api amarah yang membakar dada Ranti. Kenapa dia tidak hancur? Pikir Ranti frustasi. Di dalam kepalanya, memori buruk masa lalu kembali berputar. Ranti ingat betul bagaimana ayahnya dulu selalu membandingkan rapornya dengan rapor Dewa. Lihat Dewa, dia tidak perlu kursus mahal seperti kamu, tapi selalu nomor satu. Kamu ini hanya membuang-buang uang papa saja. Kalimat mendiang ayahnya itu teringat begitu nyata, menyiksa batin Ranti hingga detik ini. Ranti merasa kesombongan Dewa saat ini adalah penghinaan langsung terhadap kesuksesan yang sudah ia raih dengan berdarah-darah. Baginya, ketenangan Dewa adalah bukti bahwa pria itu masih merasa lebih tinggi darinya. Bahkan di saat Dewa mengenakan baju kusam dan sepatu yang hampir jebol. Mulai dari bawah,
Ranti mendengus kencang. Tawanya terdengar sumbang dan dipaksakan. Jangan membual di depanku, Dewa. Katakan saja yang sejujurnya bahwa kamu sudah jatuh miskin dan tidak punya pilihan lain. Otak jeniusmu itu sudah tidak berguna lagi di dunia nyata, kan? Ranti melangkah lebar menuju sudut ruangannya. Di sana, di dekat dispenser, terdapat sebuah lemari kecil tempat penyimpanan inventaris kebersihan kantor. Dengan gerakan kasar, Ranti membuka pintu lemari tersebut. Ia meraih satu botol besar cairan pembersih lantai berwarna hijau pekat dan sebatang tongkat pel dengan kain yang sudah agak menghitam. Ranti melempar botol kimia dan tongkat pel itu ke atas lantai marmer mengkilap tepat beberapa sentimeter di depan ujung sepatu olahraga tua Dewa. Suara benturan itu terdengar begitu keras hingga memantul ke dinding-dinding kaca ruangan. Kalau kamu memang serendah itu dan menganggap pekerjaan ini mulia, buktikan sekarang juga di depanku. Ranti menuju ke lantai dengan telunjuknya yang bergetar. Sepasang matanya yang dilapisi riasan mahal kini berkaca-kaca, memancarkan kombinasi antara rasa benci dan ego yang terluka hebat. Sapu dan bersihkan seluruh sudut ruangan ini sampai menggilap dengan tanganmu sendiri. Jangan ada satu debu pun yang tersisa. Jika kamu bisa melakukannya tanpa mengeluh, baru aku akan menandatangani kontrak kerjamu. Tapi jika kamu punya sedikit saja harga diri yang tersisa dari masa SMA-mu dulu, silahkan ambil berkasmu dan angkat kaki dari perusahaanku. Ranti menatang Dewa dengan kejam. Ia yakin, sejenius apapun seseorang, mereka pasti memiliki batas harga diri. Ranti bertaruh Dewa akan memilih pergi daripada harus berlutut membersihkan lantai di bawah telunjuk seorang wanita yang dulu selalu berada di bawah bayang-bayangnya. Namun, taruhan Ranti kalah telak. Dewa memandangi botol pembersih lantai dan kain pel di bawahnya, lalu beralih menatap Ranti. Tidak ada kilat amarah di matanya. Yang ada hanyalah pancaran keteguhan yang mutlak. Dewa perlahan menekuk lututnya. Ia berlutut di atas lantai yang dingin, menjangkau botol hijau tersebut, lalu mendongak, menatap Ranti yang berdiri kaku di atasnya. Terima kasih atas ujiannya, Bu Ranti. Saya akan membersihkannya sekarang, kata Dewa tenang. Seketika itu juga, dada Ranti terasa sesak, seperti dihantam kada besi. Ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri pria yang dulu menjadi idola satu sekolah. Pria yang memegang piala juara umum dengan senyum bangga, kini sedang berlutut di lantai ruang kerjanya. Dewa mulai membuka pintu tutup botol, menuangkan cairan itu dan menggosok lantai marmer dengan kain pel menggunakan gerakan tangannya yang teratur. Melihat pemandangan dramatis itu, Ranti justru tidak merasakan kemenangan yang ia impikan. Alih-alih merasa puas, hatinya justru malah terasa perih dan hancur. Ketenangan Dewa saat menerima hinaan itu justru membuat Ranti merasa dirinya lah yang sebenarnya bertindak seperti monster yang jahat dan menyedihkan. Sambil memandangi Dewa yang terus bekerja tanpa sepatah kata pun keluhan, Ranti mundur perlahan dan menenggelamkan tubuhnya di kursi kebesaran HRD. Tangannya yang menyumbangkan getaran hebat di bawah meja menjadi saksi bahwa dalam pertemuan harga diri ini, Dewa lagi-lagi berhasil mengalahkannya tanpa perlu mengeluarkan satu kata makian pun. Hari-hari berikutnya, di lantai 25 menara Dirgantara Kencana berubah menjadi neraka jahanam yang dingin bagi Dewa. Sejak hari itu, Ranti resmi menerimanya bekerja, namun bukan sebagai staf biasa, melainkan sebagai target pelampiasan dendam masa lalu. Ranti sengaja menyusun jadwal kerja yang tidak manusiawi untuk Dewa. Beliau itu dipaksa datang paling awal sebelum matahari dan pulang paling akhir ketika seluruh gedung sudah gelap gulita. Setiap sudut koridor, toilet, lantai eksekutif hingga ruang merokok yang pengap
menjadi tanggung jawab dewa seorang diri. Ranti bahkan tak jarang melangkah keluar dari ruangan HRD-nya yang mewah, sengaja menjatuhkan secangkir kopi hangat ke atas lantai yang baru saja dikeringkan dewa. Atau menggesekkan sol sepatu mahalnya yang berlumpur ke dinding marmer. Bersihkan lagi dewa, masih kotor, ucap Ranti ketus. Lalu melenggang pergi tanpa memandang wajah dewa yang bersimbah peluh. Sikap kejam sang kepala HRD segera menjadi konsumsi gosip hangat di kalangan karyawan lain. Melihat sang atasan merendahkan dewa, staf-staf lain yang bermuka dua pun ikut-ikutan menjadikannya bahan olokan. Mereka dengan sengaja melempar putung rokok ke arah kaki dewa atau memintanya membuang sampah makanan dengan nada membentak. Namun, dewa menerima semua perlakuan itu dalam diam. Ia tidak pernah membalas, tidak pernah mengeluh, dan selalu menundukkan kepala sembari mengusap lantai dengan kain pelnya. Di balik seragam biru cleaning service-nya yang kusam dan selalu basah oleh keringat, dewa menyimpan sebuah rahasia besar yang tidak diketahui oleh satu jiwa pun di gedung pencakar langit ini. Malam itu, jam dinding koridor sudah menunjukkan pukul 10 malam. Seluruh karyawan sudah pulang, menyisakan keringat yang mencekam. Dewa perlahan melangkah masuk ke dalam gudang penyimpanan alat kebersihan yang sempit di ujung lorong. Ruangan itu hanya diterangi oleh lampu neon redup yang berkedip-kedip, berbau apek tumpukan deterjen dan sapu-sapu tua. Dewa mengunci pintu dari dalam, lalu menundukkan tubuhnya yang letih di atas sebuah ember hitam yang terbalik. Sendi-sendinya terasa kaku, dan telapak tangannya mulai melepuh karena kapalan. Akibat terus-menerus memeras kain pel asam setiap hari. Dengan tangan yang gemetar karena kelelahan, Dewa merogoh bagian dalam seragam barunya. Ia mengeluarkan sebuah dompet kulit tua yang sudah mengelupas di bagian pinggirnya. Di dalam dompet itu terselip selembar foto kecil yang sudah agak menguning. Foto seorang pria parubaya berwajah wibawa yang mengenakan setelan jas formal mahal, tersenyum hangat ke arah kamera. Pria di dalam foto itu adalah Hendra Dirgantara, sang pendiri sekaligus pemilik tunggal dari seluruh korporasi raksasa Nusantara Dirgantara Holding, induk perusahaan yang membawai menara Dirgantara Kencana, tempat Ranti bekerja saat ini. Dan Hendra Dirgantara adalah ayah kandung Dewa yang baru saja wafat 1 bulan yang lalu. Air mata yang sejak beberapa minggu ini ditahan Dewa di depan semua orang, akhirnya runtuh juga. Setetes demi setetes air mata hangat mengalir membasahi pipinya yang kotor oleh debu kantor. Jatuh tepat di atas permukaan foto sang ayah. Dada Dewa sesak, menahan isak tangis yang tertahan di dalam tenggorokan, agar tidak terdengar keluar ruangan. Ayah, Dewa merindukan ayah. Bisik Dewa dengan suara serak yang bergetar hebat karena emosi yang meluap. Penyumaran yang menyiksa fisik dan batinnya ini bukanlah karena Dewa jatuh miskin, melainkan karena sebuah wasiat terakhir yang ditulis oleh ayahnya sebelum menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Ayahnya yang bijaksana tahu betul bahwa dunia korporasi dipenuhi oleh manusia-manusia serakah yang bermuka dua, yang hanya akan menyembah dan menjilat ketika seseorang berada di puncak kekuasaan. Dewa teringat dengan jelas kalimat terakhir ayahnya yang tertulis di surat wasiat. Dewa, anakku, jika kamu ingin memimpin perusahaanku dengan adil, jangan pernah melihatnya dari kursi direktur utama. Masuklah sebagai orang paling kecil di sana. Jadilah petugas kebersihan. Dari sanalah kamu akan melihat wajah asli dari orang-orang yang bekerja untuk kita. Kamu akan tahu siapa yang tulus, siapa yang khianat, dan siapa yang benar-benar berhati busuk sebelum kamu resmi memegang kendali penuh atas warisanku. Dewa menyeka air matanya dengan lengan baju. Ia memeluk foto ayahnya erat-erat di dadanya, mencoba menyerap sisa-sisa kekuatan spiritual dari kenangan sang ayah. Tekanan mental dari hinaan Ranti dan kawan lain memang berat, namun janji setianya pada mendiang ayahnya jauh lebih besar dari sekedar ego dan harga diri yang terluka. Setelah emosinya agak mereda,
Dewa menyimpan kembali foto ayahnya. Ia kemudian meraih sebuah buku catatan kecil berwajah lawakan yang ia sembunyikan di balik tumpukan kain lap bersih di pojok gudang. Buku catatan itu tidak berisi jadwal membersihkan toilet, melainkan berisi data-data krusial, angka-angka keuangan, dan catatan investigasi yang ia kumpulkan selama beberapa minggu terakhir. Selama membersihkan ruang kerja para eksekutif dan membuang sampah dari mesin penghancur kertas, otak jenius Dewa tidak pernah berhenti bekerja. Kemampuan analisisnya yang luar biasa, yang dulu selalu membuatnya menjadi peringkat 1 di sekolah, digunakannya untuk membaca situasi. Ia berhasil mengumpulkan potongan-potongan rahasia yang dibuang, mencatat percakapan telepon tersembunyi para manajer, dan menemukan kejanggalan besar dalam laporan arus ke perusahaan. Di halaman terakhir buku catatan itu, Dewa menuliskan satu nama dengan tinta merah tebal. Aditya, Direktur Utama. Dari data yang berhasil dihimpun Dewa, Aditya yang juga merupakan tunangan Ranti, ternyata telah melakukan manipulasi dana dan penggelapan modal investor dalam skala yang sangat masif, mencapai miliaran rupiah. Aditya sedang bersiap untuk melarikan uang tersebut dan mengorbankan perusahaan beserta seluruh karyawannya demi kepentingan pribadi. Dewa menutup buku catatan kecil itu dengan bentakan pelan. Sorot matanya yang tadinya penuh dengan air mata kerinduan, kini mendadak berubah menjadi sangat tajam, dingin, dan penuh dengan aura otoritas yang mutlak. Waktunya sudah hampir habis. Gumam Dewa pada kegelapan gudang. Pria jenis itu berdiri, merapikan seragam cleaning service yang lusuh, lalu mengambil kembali ember dan kain pelnya. Penyamarannya di bawah injakan kaki Ranti akan segera berakhir, dan badai besar yang sesungguhnya siap ia datangkan untuk membersihkan seluruh sampah sesungguhnya yang menggerogoti perusahaan peninggalan ayahnya. Pagi itu, atmosfer di dalam gedung Menara Dirgantara Kencana mendadak berubah menjadi sangat mencekam. Kabar buruk menyebar laksana api yang ditiup angin kencang di musim kemarau. Berita utama di berbagai media bisnis regional pagi ini mengejutkan semua pihak. Perusahaan terancam kolaps akibat hilangnya dana investasi segar sebesar puluhan miliar rupiah. Para investor asing menarik modal mereka secara mendadak dan serentak, dan bursa saham internal perusahaan anjlok ke titik terendah sepanjang sejarah. Di lantai paling atas, di dalam ruang rapat utama yang megah berdinding kaca patri, ketegangan telah mencapai puncaknya. Rapat darurat yang dihadiri oleh seluruh jajaran direksi, manajer senior, dan dewan komisaris berlangsung panas. Suara benturan meja dan makian saling bersahutan. Di ujung meja rapat, Ranti duduk dengan tubuh yang bergetar hebat. Wajah cantiknya yang biasa dipoles riasan mahal, kini pucat pasi bak mayat. Air mata terus mengalir deras membasahi pipinya, merusak maskara hitam yang kini luntur, membentuk garis-garis hitam yang menyedihkan di wajahnya. Dunia Ranti serasa runtuh dalam hitungan detik. Pria yang berdiri di sampingnya, Aditya, sang direktur utama yang merupakan kekasih sekaligus tunangannya, baru saja melempar tumpukan dokumen tebal tepat ke arah wajah Ranti. "Ini semua karena kelalaianmu sebagai kepala HRD, Ranti," teriak Aditya dengan urat-urat leher yang menegang. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Pria itu dengan sangat licik memanipulasi data administrasi, mengubah berkas digital, dan mengarahkan semua telunjuk tuduhan kepada Ranti. Aditya menuduh Ranti telah meloloskan akun fiktif dan menandatangani aliran dana keluar yang menyebabkan kebocoran modal investor. "Aku mempercayaimu untuk mengelola internal perusahaan, tapi kamu justru menusukku dari belakang," bohong Aditya lagi. Matanya memancarkan kepanikan yang ditutupi oleh kemarahan palsu. "Kamu yang harus bertanggung jawab atas kehancuran perusahaan ini di depan hukum, Ranti. Kamu yang bersalah." "Bukan aku, Aditya, demi Tuhan, bukan aku," jerit Ranti histeris di tengah tangisnya. Dadanya terasa sesak, seolah dihantam gunam tak kasat mata. Hatinya hancur berkeping-keping, bukan hanya karena tuduhan palsu itu, melainkan karena pengkhianatan yang dilakukan oleh pria yang selama ini ia puja.
pria yang rencananya akan menikahinya beberapa bulan lagi. Aditya yang selalu berkata manis di depannya, kini dengan tega mengorbankan dirinya menjadi kambing hitam dan menyelamatkan kulitnya sendiri dari jeratan hukum. Seluruh petinggi di dalam ruangan menatap Ranti dengan tatapan dingin dan penuh penghinaan. Tidak ada satupun orang yang membelanya. Semua orang yang dulu selalu mencilat dan mencari mukanya sebagai kepala HRD, kini berbalik arah memandangnya laksana sampah masyarakat yang menjijikkan. Di titik ini, Ranti menyadari betapa kejam dan palsunya dunia yang selama ini ia banggakan. Di tengah jerit tangis Ranti yang memilukan dan makian Aditya yang semakin menjadi-jadi, pintu ganda ruang rapat yang berlapis perunggu tiba-tiba terbuka perlahan. Sebuah langkah kaki yang santai namun mantap terdengar memasuki ruangan yang riuh itu. Suara gesekan kain pel basah yang menyentuh lantai marmer membuat beberapa pasang mata menoleh dengan kesal. Dewa melangkah masuk ke dalam ruangan rapat yang sakral bagi para petinggi tersebut. Ia masih mengenakan seragam biru cleaning service-nya yang kusam, dengan bagian lengan yang digulung hingga ke siku memperlihatkan otot tangan yang kokoh. Di tangan kirinya, ia menjinjing sebuah ember hitam berisi air sabun keruh. Sementara tangan kanannya memegang tongkat bel kusam yang biasa ia gunakan. Melihat kedatangan Dewa, Aditya yang sedang murka langsung meluapkan emosinya pada pria itu. Tukang sapu sialan, siapa yang menyuruh masuk ke sini? Keluar kamu. Ruangan ini sedang mengadakan rapat penting, bukan tempat makhluk kotor seperti kamu. Bentak Aditya dengan nada menghina yang luar biasa kasar. Namun Dewa tidak mundur selangkah pun. Pria berseragam lusuh itu meletakkan ember hitamnya dengan ketukan pelan di atas lantai, lalu menegakkan punggungnya untuk pertama kalinya di dalam gedung ini. Dewa tidak menundukkan kepalanya. Ia justru menatap langsung ke arah Aditya. Dengan sepasang mata yang mendadak berubah menjadi sangat dingin, tajam, dan memancarkan aura otoritas yang begitu pekat, hingga membuat udara dalam ruangan terasa membeku seketika. Aditya yang hendak memaki lagi tiba-tiba menghentikan kalimatnya di tengah tenggorokan saat matanya beradu dengan sorot mata Dewa. Seluruh tubuh Aditya mendadak kaku. Detik itu juga, ingatan Aditya melesat ke memori beberapa tahun lalu saat ia menghadiri pemakaman tertutup sang pendiri utama Nusantara Dirgantara Holding, Hendra Dirgantara. Di sana, di barisan paling depan, berdiri seorang putra mahkota yang wajahnya disembunyikan dari publik demi keamanan, namun memiliki sorot mata pembunuh yang sangat persis dengan pria berseragam cleaning service di hadapannya saat ini. Wajah Aditya yang tadinya merah padam karena marah dalam sekejap berubah menjadi pucat pasi bak kertas tak berdarah. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bercucuran dari dahi dan pelipisnya. Seluruh tubuhnya gemetar hebat laksana daun yang diterpa angin ribut. Lututnya mendadak lemas, kehilangan seluruh kekuatan penopangnya. Di depan mata kepala Ranti yang masih berenang air mata dan di hadapan seluruh jajaran direksi yang kebingungan, Aditya, sang direktur utama yang begitu angkuh dan berkuasa, langsung melangkah maju dengan tubuh gemetar, lalu memukulkan badannya sangat dalam, hampir membentuk sudut 90 derajat tepat di depan Dewa yang masih memegang kain pel kusam. Selamat siang, Pak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak tahu kalau Bapak berada di sini. Ucap Aditya dengan suara yang bergetar hebat, penuh ketakutan yang mutlak. Nafasnya terengah-engah seolah pasukan oksigen di sekitarnya telah habis dihisap oleh kehadiran Dewa. Ranti seketika membeku di kursinya. Isak tangis yang sejak tadi keluar dari tenggorokannya berhenti secara paksa. Sepasang matanya terbelalak sangat lebar hingga terasa perih dan mulutnya sedikit terbuka karena syok yang luar biasa menembuh dadanya. Otaknya mendadak mengalami kelumpuhan sesaat, menolak untuk mencerna apa yang baru saja terjadi di depan matanya. Bagaimana mungkin seorang Aditya
direktur utama tertinggi di perusahaan ini, pria yang beberapa detik lalu berdiri dengan sombongnya menginjak-injak harga dirinya, kini justru membungkuk hormat penuh ketakutan seperti seorang budak di hadapan rajanya. Kepada dewa, kepada pria miskin berseragam cleaning service kusam yang selama beberapa minggu ini ia beri tugas paling kotor, pria yang seragamnya pernah ia siram dengan kopi panas, dan pria yang pelamarannya dulu ia hina habis-habisan. Ketegangan di dalam ruang rapat itu naik ke titik tertinggi. Kesunyian yang mencekam merayap, menyisakan suara deru nafas Aditya yang ketakutan dan detak jantung Ranti yang berpacu dia di dalam dada, menanti rahasia besar apa yang akan segera terkuak dari balik kain pel kusam milik dewa. Keheningan yang merayap di dalam ruang rapat utama terasa begitu pekat. Seolah-olah denting jarum jam yang paling halus pun bisa terdengar memekakkan telinga. Aditya masih tertahan dalam posisi membungkuk 90 derajat. Tubuhnya yang terbalut setelan jas mahal bergetar hebat. Di hadapannya, dewa berdiri dengan tangan kanannya masih memegang tongkat bel kusam yang ujungnya sedikit basah. Ranti menyaksikan pemandangan itu dengan nafas yang memburu. Tangannya bergetar mencengkram pinggiran meja rapat begitu erat, membuat buku-buku jarinya memutih. Matanya sebab terbelalak lebar, memandang bergantian antara punggung Aditya yang membungkuk ketakutan dan wajah dewa yang sedatar dinding es. Otaknya berputar liar, mencoba mencari penjelasan rasional atas kegilaan yang sedang berlangsung di depan matanya. Namun nihil. Pintu ganda ruang rapat berpeluru itu kembali dihentak terbuka dari luar. Kali ini bukan seorang petugas kebersihan atau staf biasa yang masuk, melainkan rombongan pria dan wanita berjas hitam dengan langkah kaki yang tegas dan berwibawa. Di barisan paling depan berjalan seorang pria sepuh berambut perak yang sangat disegani di dunia bisnis nasional, Pak Bambang Baskoro, Komisaris Utama Nusantara di Kantor Holding. Di belakangnya mengekor 6 orang pengacara papan atas Jakarta yang masing-masing menjinjing koper kulit premium berlogo firma hukum internasional. Langkah kaki rombongan itu berhenti tepat di belakang dewa. Pak Bambang Baskoro, pria yang bahkan tidak pernah melirik Aditya saat berkunjung ke kantor ini, tiba-tiba melangkah maju dengan raut wajah yang penuh dengan rasa hormat dan takzim. Pak Bambang membungkukkan kepalanya dalam-dalam di hadapan dewa. Selamat siang Mas Dewa Dirgantara. Seluruh dokumen investigasi lapangan dan berkas kepemilikan saham mutlak telah kami siapkan sesuai perintah Anda, ucap Pak Bambang Baskoro. Suaranya berat, menggema penuh wibawa di dalam ruangan. 2 orang ajudan berjas hitam di belakang Pak Bambang segera bergerak maju. Salah satu dari mereka membawa sebuah koper panjang berbahan belutur hitam. Dengan gerakan yang sangat cekatan dan terlatih, mereka membantu dewa melepaskan seragam biru cleaning service yang lusuh dan basah oleh keringat. Seragam itu dijatuhkan begitu saja ke atas lantai marmer, digantikan oleh sebuah jas mewah custom tailored berwarna hitam pekat seharga ratusan juta rupiah yang langsung dipasangkan ke tubuh tegap dewa. Transformasi itu terjadi hanya dalam hitungan detik di depan mata kepala Ranti. Pria yang selama berminggu-minggu ini panggil dengan nada merendahkan, pria yang ia paksa berlutut untuk mengelap tumpukan kopinya, kini berdiri dengan setelan jas mewah yang melekat sempurna di tubuhnya. Aura kemiskinan dan kelucuan sengaja diciptakan Ranti lenyap tanpa bekas, tergantikan oleh karisma kepemimpinan yang begitu anggun, dingin, dan mematikan. Pak Bambang Baskoro kemudian menyerahkan sebuah mikrofon nirkabel berlapis perak kepada dewa, lalu mundur 2 langkah, berdiri dengan tegap di belakang pemuda itu bersama jajaran pengacara. Silakan diambil alih Pak Owner. Ranti merasa seolah-olah ada sebuah tangan tak kasat mata yang menampar wajahnya dengan sangat keras. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga menimbulkan rasa sakit di dadanya. Nafasnya terengah-engah, tersengal-sengal seperti orang yang kehabisan oksigen. Dewa Dirgantara, pemilik tunggal perusahaan ini, adalah dewa yang sama
Si jenius yang dulu ia injak-injak harga dirinya. Dewa melangkah maju, mendekati meja rapat. Sorot matanya beralih kepada Aditya yang masih gemetar di lantai. Dewa menyalakan mikrofonnya. "Aditya," ucap Dewa. Suaranya lewat pengeras suara terdengar begitu tenang, namun penuh tekanan yang menindas. "Otak jenius yang dulu saya miliki di SMA tidak pernah hilang. Saya menggunakan beberapa minggu ini untuk mengumpulkan setiap detail kejahatanmu, manipulasi laporan keuangan, penggelapan dana investor hingga rencana pelarianmu ke luar negeri." Dewa memberi isyarat dengan tangannya. Tim hukum di belakangnya segera meletakkan sebuah berkas tebal di atas meja. Semua bukti sudah lengkap dan valid. "Kamu tidak bisa mengambing hitamkan siapapun lagi hari ini. Pak Bambang, serahkan Aditya kepada pihak kepolisian yang sudah menunggu di lobi bawah." "Baik, Mas Dewa," jawab Pak Bambang tegas. Dua orang petugas keamanan segera masuk dan menyeret Aditya keluar dari ruangan. Pria angkuh itu menangis histeris, memohon ampunan yang sudah terlambat. Ruangan itu kembali sunyi. Kini pandangan Dewa beralih dan tertuju lurus kepada Ranti. Ranti yang menyadari hal itu langsung menundukkan kepalanya dalam-dalam. Air matanya menetes bukan lagi karena dikhianati Aditya, melainkan karena rasa malu dan penyesalan yang luar biasa dahsyat. Ia bersiap untuk dipecat, dihina balik, atau bahkan dituntut ke jalur hukum atas semua perbuatan kejimnya pada Dewa. Dewa berjalan pelan hingga berhenti tepat di depan Ranti. Pria itu menatap Ranti yang sedang terkuku menahan tangis. "Ranti," panggil Dewa dengan nada yang melembut, kehilangan aksen dinginnya. "Ujian dari almarhum ayah saya sudah selesai, dan selama saya bekerja di bawah telunjukmu, saya tahu kamu memperlakukan saya dengan buruk karena luka trauma masa lalumu kepada ayahmu yang menuntutmu menjadi nomor satu." Ranti mendongak dengan wajah yang basah oleh air mata. Ia terkejut. Dewa tidak marah. "Saya tidak akan memecatmu, Ranti." Kelanjutan kalimat Dewa membuat seluruh ruangan terkesiap. "Kamu adalah pekerja yang kompeten, hanya saja hatimu sempat dibutakan oleh ambisi dan dendam. Hari ini saya memberikanmu kesempatan kedua. Tetaplah menjadi kepala HRD di perusahaan ini. Namun, dengan satu syarat. Bersihkan hatimu dari segala keangkuhan dan perlakukan setiap manusia yang datang ke sini dengan martabat yang sama, tidak peduli apapun pakaian atau jabatan mereka." Ranti tidak bisa lagi menahan bendungan air matanya. Ia jatuh, terduduk, menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan menangis terseduh-seduh. Kali ini, itu adalah tangisan pertobatan yang tulus. Rasa ego yang ia pertahankan selama 10 tahun runtuh total di hadapan ketulusan dan kebesaran hati seorang dewa. Di lantai 25 menara di Gantara Kencana, Ranti akhirnya belajar sebuah pelajaran hidup paling berharga, bahwa mahkota tertinggi di dunia tidak dinilai dari seberapa tinggi jabatan kita, melainkan dari seberapa bersih dan rendahnya hati kita dalam memanusiakan manusia. Roda kehidupan selalu berputar, dan kehormatan sejati tidak pernah diukur dari kemewahan pakaian atau tingginya jabatan yang kita sandang, melainkan dari kerendahan batin serta kebersihan hati kita dalam memperlakukan sesama manusia. Ketik hati di dalam kolom komentar jika kisah ini menyentuh lubuk jiwa Anda. Dan mari kita dorong interaksi positif untuk menyebarkan kebaikan kepada sesama. Terima kasih telah menyaksikan kisah dari Pagar Cerita. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.